Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini contoh soal 72 ya. Ada suatu siklus Otto 4 langkah, 5.000 rpm katakan ya. Terus temperatur maksimum adalah 2000 derajat Celcius. Ya, ini contoh soalnya. 2000 derajat Celcius maksimal. Ini T3 ya. 4 langkah 5.000 rpm. Rasio kompresinya adalah 9,3 ya. K-nya siklusnya udara 1,4 ya. Diketahui CW dan CP 17,18 dan 0,15 ya. CC-nya adalah, jadi motornya, volume silinder ya. Volume silinder tadi 110 cc ya. Oke, ini contoh soalnya, ini bagaimana caranya. Jadi dimulai dan T1 adalah 1 bar ya kan. T1 1 bar dan T1 20 derajat Celcius ya. Ini diketahui. 1 bar 20 derajat Celcius ya. Sebelum itu ya, 120 derajat Celcius atau 293 Kelvin ya. Artinya 1 bar sama dengan 100 kilopascal dan volume silinder ada 110 cc. Nah, yang pertama kita cari T2 ya. T2 kita bisa cari dari rumus ini ya. Jadi T2 kita bisa dari rumus ini, T2 sama dengan ini, ya V1 per V2 pangkat K-1 ya. Atau kita bisa juga sama dengan apa? Sama dengan KR pangkat K-1 ya. V2 per V1 sama dengan R. Satu kompresi K-1 1,4. Dengan demikian kita bisa hitung bahwa T2 sama dengan 715 Kelvin. Ini sudah saya hitung. Ya, dari rumus ini. Ya. 293 Kelvin kali apa? 9,3 pangkat K-1 ya. Ya, kalau ini kita bisa ini ya sama dengan apa? 293 Kelvin kali apa? Kali 9,3 pangkat apa? K-1 pangkat di sini adalah K-nya 1,4 min 1 ya. Pangkat 1,4 min 1 dan disama dengan 715 Kelvin ya.
sama dengan 715 Kelvin. Oke. Ini T2 ya. Terus kita cari apa lagi? Kita cari massa udara di dalam silinder ya. Gimana caranya? Udara di dalam silinder. Ya. Massa udara dalam silinder kita bisa cari dengan rumus massa PV dibagi RT ya. M sama dengan PV dibagi RT, ya kan? Sama dengan apa? P-nya, jangan salah ya, ini banyak salah satuan ketika menghitung massa ini, nanti jangan sampai nggak masuk akal ya hasilnya. Jadi berapa? 100 apa? Kilopascal ya kan? Ini pakai kilopascal ya satunya ya. Volumenya berapa? Nah, volumenya itu adalah 110 cc ya, dan volumenya dijadikan apa? Meter kubik ya. Jadi volumenya 100 cc atau 1,00 sekian meter kubik ya. Jadi ini apa? Seratus sekian meter kubik. Ini 0,00011 apa meter kubik. Terus dibagi R. R-nya 0,287 ya. PV kurang RT. 0,287. Satuannya apa? Kilojoule per kilogram Kelvin. Terus T apa? T-nya T berapa? T1 ya. T1 ya, ini supaya ini saya kasih kurung supaya nggak membengkak, kali 2 berapa? 93 Kelvin. Oke. Dari sini kita tahu massa ini yang masuk akal ya. Berapa kilogram kira-kira massa udara di dalam silinder itu? Bayangan Anda berapa kilogram? Berapa? Ini masanya kecil ya. Jangan Anda nanti jangan angkanya jangan aneh-aneh. Ya. Jadi yang pasti kurang dari 1 kilogram ya. Ini kira-kira 100 berapa? Cuma berapa itu? Ya ini kan 1 gram, jadi ini kurang dari 1 gram. Ya kalau 1 cc itu kira-kira 1 liter itu kira-kira 1 gram, jadi ini masanya. Terus kita nyari apa? T3 ya kan? T3 dari mana? T3 dari T3 itu dari mana T3?
T3 sama dengan apa? Oh, sudah ada ya, T3 2000 derajat Celcius. Ya kan? Di T3 sudah ada. Terus nyari apa lagi? T4 ya. T4 dari itu ya. Dari T3. Ya. T4 sama dengan seper R pangkat K-1. Nah, dari situ kita bisa dapat T4 sama dengan ini ya. 392 Kelvin. Ya. Nah, terus setelah itu kita cari apa? Q23 ya. Q23 itu sama dengan apa? Sini ya. Q kecil ya, 23. Kalori yang dimasukkan sama dengan apa? CV ya, karena volumenya konstan ya kan. CV kali apa? T3 min T2. Nah, dengan demikian berapa? T3 min T2, jadi kita bisa cari CV-nya adalah 0,78, T3-nya ini 2000 cc atau 234 Kelvin ya. 2373 Kelvin ini T3 ya. Ya. Nah, dan T2 mana? T2 tadi ini ya, 715 Kelvin. Dengan demikian nanti kita bisa dapatkan Q23 itu adalah ini ya. Ini nanti kalau Anda mau hitung angkanya boleh dihitung ya. 1100 itu satuannya apa? Ini satuannya adalah kilojoule per kilogram ya. Nah, terus dari situ kita bisa hitung kerjanya ya, W-nya, efisiensinya dulu ya. Efisiensi sama dengan apa? Keluar. Nggak mau. Nah, ini rumusnya efisiensi. Nah, terus dari sini apa? W ya. Dari sini kita dapatkan efisiensinya
adalah 59,02%. Nah, setelah dapat efisiensi, ini dapat Q, dapat W, efisiensi, maka dapat W cycle. Jadi W cycle sama dengan apa? Ini efisiensi ya. W cycle sama dengan terus jadi oke ya. Jadi W cycle, W kecil sama dengan apa? Efisiensi kali I23 ya. I23 efisiensi ya. Efisiensi kali W23 ya. Sama dengan berapa? Ya ini kali ini. Berapa itu? Sama dengan 0,5902 kali berapa? 1118,7. Satuannya apa? Kilojoule per kilogram. Terus W besar sama dengan apa? Ini bisa dihitung nanti angkanya, sudah dihitung sendiri ya. W besar sama dengan apa? M kali W cycle ya. Ya W besar sama dengan apa? M kali W kecil ya. Cycle. Nah, dari situ nanti dapatlah dapat sekian ya. Cycle-nya sama dengan 0, kecil ya. Ya enggak? Sekian kilojoule. Ya. Oke. Segini. Ini satuannya kilojoule ya. Jadi ini satu siklus. Nah, untuk mendapatkan siklus banyak, ya 1 kali 1 detik, gimana? Per detik berapa ini? Maka kita cari jumlah siklus per detik ya. Jadi di sini, gimana cara mencari jumlah siklus per detik? Jumlah siklus per detik itu adalah, gimana caranya? Sama dengan apa? Kan apa? Itu kan sama dengan apa? Putaran ya kan? Putaran ya. RPM-nya berapa RPM? Ya kan? RPM mesin terus dibagi ya. RPM mesin ini kan satu RPM. Kalau per detik maka dia dibagi 60 ya kan? Bagi 60. Terus karena satu putaran itu 2 siklus, maka jumlah siklusnya ini juga dibagi 2 ya.
Itu. Ya. RPM dibagi 60 kali 2. Ya. Dengan demikian kita bisa beroleh jumlah siklus per detiknya itu adalah segini ya. Nah, maka W-nya berapa? W-nya adalah itu ya. Gayanya itu adalah ini ya. Oke. Jadi W ini sama dengan W kecil ya, W kecil sikul kali apa? Kali jumlah siklus per detik ya. Gitu kan ya. Ini supaya nggak membingungkan, saya tulis saja. Ya, ini sama dengan 3 kW, kurang dari yang seharusnya ya. Berapa yang jadi ini masih kurang dari yang seharusnya. Ini berapa ini? 0,8 kali 0,08 kali 47 ya. Jumlah siklus per detiknya 47, jadi 55.000 rpm itu sama dengan 83.000 rps. 83,3 dibagi 2 lagi jadi 1,7 ya siklus per detik. Jadi ini sama dengan berapa? Sama dengan 0,08 berapa itu? 636 dikali berapa? 41,7 ya. Nah, satuannya ini jadi kW ya kan ya. Karena ini satuannya ini per detik ya kan. Ya. Ini satuannya per detik, ini satuannya kilojoule, jadi kilojoule per detik, jadi kW ya. 3, sekian 3,5 kW ya. Motor bit Anda tadi berapa? Berapa motor bitmu tadi? Ya ini mungkin kurangnya di mana? Kurangnya mungkin saya kira di temperaturnya mungkin bisa kurang ya. Terus RPM-nya terutama ya. RPM-nya ini harus ditambah. Ya gitu, tapi kira-kira gambarannya seperti itu ya. Ya, baik. Kalau nggak ada pertanyaan, saya cukupkan. Ya. Oh ya. Tekanan setiap siklus ya bisa Anda cari dari rumus itu ya, rumus tekanan itu. Bisa Anda cari PV, RT atau rumus tekanannya. Tekanan bisa dicari dari rumus di bab 3 itu ya. Rumus bab 3. Oke, P2 sama dengan P1 kali R pangkat K. Dan P3 sama dengan P2 kali
T3 per T2. P4 sama dengan P3 seper R pangkat K ya, kebalikan dari ini. Ya, itu P1, P2, P3, dan P4.